Halo ya Bunda, halo adik-adik. Kembali lagi bersama saya Kak Dewi. Nah, sekarang Kak Dewi sedang bersama Mama Amadeo. Halo Mama. Halo Kak Dewi. Kita halo dulu Kak ya Bunda. Halo. Nah ya Bunda, Amadeo merupakan murid dari Gava Tebet. Nah, Amadeo masuk di Gava sejak Juni 2023 dengan sistem belajar kelas kombinasi antara kelas PTM dan kelas online. Ada yang menarik nih, dalam waktu 6 bulan, Amadeo sudah lancar membaca buku cerita. Wow, tepuk tangan untuk Amadeo. Terima kasih Gava. Iya, terima kasih juga Mama. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ya. Halo Ma. Halo Kak Dewi. Oke, Mama. Kalau boleh tahu nih, Mama tahu informasi dari di Gava tuh tahu dari mana, Mama? Kalau tahu Gava aja itu taunya udah lama. Kan banyak kayak Gava di mana-mana. Jadi lihat pelangnya Gava, tapi nggak tahu benar-benar Gava itu apa. Ya. Terus waktu sebelum Juni itu ada salah satu orang tua murid teman sekelasnya Amadeo ngajakin terus, ikut Gava. Akhirnya dari situ saya mulai cari tahu lebih lanjut. Ya udah deh gitu. Oke, jadi taunya dari pelan-pelan Gava ya, dari pelan-pelan ya? Pertama-tama. Iya, ya, udah lama banget loh padahal. Oke Mama, terima kasih ya Mam. Nah, terus Mama, Amadeo kan sudah belajar totalnya 6 bulan nih Mam di Gava. Nah, dari data kami, selama 6 bulan ini Amadeo mengikuti kelas online 23 kali dan kelas PTM 21 kali. Ini yang bikin menarik dan bikin saya penasaran nih, apa sih pertimbangan Mama untuk memutuskan Amadeo kelas online sama kelas PTM? Kalau misalnya dia lagi nggak sehat, agak batuk dikit, agak pilek deh, udah pasti harus online supaya nggak nularin yang lain ya. Betul. Tapi kalau misalnya sehat, waktunya cukup, waktunya ada, pasti PTM. Sekarang kan imun penting banget ya. Iya betul. Iya. Nah ini bagus sih biar nggak nularin ke. Biar nggak nularin teman-temannya. Betul. Oke Mama. Mama, tentunya kan online sama PTM itu kan apa sih ada perbedaan dong Mam? Ya. Nah, dari pandangan Mama, perbedaannya apa sih Mam antara kelas PTM dan online? Kalau tanya ke anaknya, bedanya jelas kalau PTM dia bisa main komputer. Oh dia seneng banget. Seneng sekali. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau dia nanya ke anaknya sendiri pasti dia mintanya selalu datang ke Gava. Wow. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya perbedaannya, selain secara teknis ada komputer sama enggak, secara mengejutkan ya sebenarnya, secara kualitas tuh nggak beda loh. Wow. Tadinya saya pikir gini, kelas online kan semua orang bilang, aduh kalau les online, sekolah online kita susah. Saya sih belum pernah ngalamin ya. Tapi ternyata di Gava, ini saya harus memuji ya. Ternyata gurunya pun, saya bayangin nih, online ada 4 anak dengan level yang berbeda, umur yang berbeda, apa bisa ya gitu. Tapi ternyata bisa. Wow. Gurunya tetap bisa mengasih perhatian yang sama, fokus, dan setiap anak pun dapat gilirannya pun kita nggak ngerasa ada yang terinterupsi gitu loh, nggak berkurang, dan anaknya pun ternyata tetap bisa fokus gitu loh. Nah kalau buat saya sebenarnya saya senangnya kalau online karena saya jadi tahu bisa ngedampingin dia, progresnya gimana, kesulitan dia apa, yang masih kurang apa. Saya jadi tahu. Kalau misalnya PTM kan saya nggak tahu. Gitu. Paling tahunya dari kartu komunikasi aja ya Mam. Iya. Dan satu lagi nih, yang anaknya ini pertama kali banget senang sama Gava karena stikernya banyak katanya. Nah, tapi ternyata dengan online pun dibawain stiker loh. Betul, karena stiker itu tuh sebagai reward. Ini udah mengikuti kelas dengan baik, udah belajar dengan baik, jadi adik dapat stiker gitu. Iya, nah di les-les online sebenarnya dapat stiker juga. Saya tanya, kenapa kok senangnya stiker Gava? Karena stiker Gava bagus-bagus. Aduh, terima kasih Amadeo. Oke, Mama terima kasih ya. Jadi untuk perbedaannya sebenarnya nggak ada ya Mam ya? Secara kualitas tidak ada, tapi secara teknis berbedanya itu. Kalau di sini bisa main komputer sama mungkin kalau ada waktu lebih bisa dia pilih-pilih baca bukunya secara fisik ya. Dia merasa lebih, ya kayak sekolah aja deh bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kualitas belajar enggak.
terus Oke, terang terima aja kasih ya, Mama. sama. Terima kasih ya, Mam ya. Terima kasih. Mungkin nanti biar Amadeo bisa mengikuti kelas online, bisa apa ya, pilih-pilih buku, mungkin bu gurunya nge-share semua ya, Mam ya, Iya. biar Amadeo bisa pilih-pilih buku juga. Iya. Oke, terima kasih Mama Iya. masukannya. Iya. Tapi sekarang ini, sorry, kemarin jadinya saya beli beberapa, kan di sini bukunya juga dijual ya, buku Iya, ceritanya. Harganya juga sangat terjangkau. Jadi saya beliin tuh banyak macam. Jadi kalau misalnya dia pergi, tas dia isinya buku-buku gaul. Oh, kamu baca suka nggak sih, Mam, di rumah? Jadi suka. Jadi suka Iya. setelah ikut GAVA. Iya. Wow. Iya. Nah, Mama, dalam waktu 6 bulan ini kan Amadeo udah lancar membaca ya, Iya, ya, Mam. iya. Bahkan hobinya sekarang juga ikut membaca Iya. gitu. Nah, bagaimana sih, Mam, perasaan Mama nih saat mengetahui perkembangan Amadeo sangat cepat gitu? Kami bersyukur banget ya karena progresnya ini di luar dugaan. Sebenarnya kita nggak pernah berharap terlalu banyak juga gitu. Karena zaman dulu kan nggak ada les baca. Betul. Iya, ya udah baca itu ya di sekolah. Jadi begitu sebenarnya 2,5 bulan pertama udah kelihatan tuh ada running text di TV. Dia mulai baca-baca 1 kata, 2 kata, 3 kata gitu. Saya agak kok bisa gitu. Terus kalau pergi jalan-jalan lihat ada tulisan apa yang di gedung-gedung yang gede-gede itu, dia mulai baca pelan-pelan gitu. Nah, saya lihat saya bersyukur banget karena dia seolah-olah dia merasa dia ada dunia baru yang terbuka gitu. Kita kan kalau dengan membaca dia jadi tahu ya ada informasi apa, terutama berkaitan dengan main game. Nah, itu kalau main game pegang HP saya, dia suka pegang HP saya, tapi sebelumnya kan dia tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang jadinya dia bisa, termasuk nonton YouTube ya. Kita kan kadang membatasi anak nonton YouTube video apa nggak boleh ya. Betul. Sekarang nggak bisa. Oh, karena udah bisa baca. Karena dia udah bisa baca, dia udah bisa nulis juga. Maksudnya yang menulis ini masih merapikan, tapi dia sudah bisa merangkai itu. Misalnya dia mau nonton apa, mau cari apa, dia bisa. Ya udah dia ketik sendiri. Wow, keren banget. Jadi efeknya bagus ya, nggak bisa di filter. Iya, aku mau tanya lagi nih. Banyak banget nih yang dari sekolah Teresia les di GAVA nih. Katanya mengetahui infonya dari Mama Amadeo. Nah, aku mau tanya nih, apa sih yang Mama udah cerita ini ke teman-teman sekolah Amadeo? Sebenarnya awalnya kita kan sesama orang tua itu suka bersharing pengalaman sama pandangan ya. Ya. Pengalaman saya pribadi adalah Amadeo itu dari KB, jadi sebelum TKA ya, itu tidak pernah mau tidur siang. Oh iya. Karena tidak pernah mau tidur siang, sebenarnya saya sempat stres karena berantem nyuruh dia tidur siang. Ternyata saya pernah bicara sama psikolog, katanya kalau anak gak mau tidur siang dan ternyata dia baik-baik aja, nggak usah dipaksa, kasih kegiatan aja. Akhirnya saya kasih kegiatan, saya les-lesin tuh, banyak lesnya. Untuk seumuran dia dibanding orang lain banyak. Nah, di TKA ini karena ada mamanya Odes itu ngajakin terus, saya jadi penasaran, ya udah deh ikut GAVA. Nah, ternyata progresnya 2,5 bulan kok udah mulai bisa baca. Akhirnya kebahagiaan saya ini saya bagikan gitu loh. Maksudnya kenapa nggak mau, kenapa tidak gitu kan. Jadi saya juga ngajakin yang, nah kebetulan di TKA ini banyak yang nanya kan, banyak kan, Amadeo lesnya banyak amat gitu kan, les apa aja. Saya bilang les ini gitu sampai GAVA. Terus saya bilang dari semua lesnya Amadeo, kalau mau nyontek, mau ikutan les, GAVA aja dulu. Karena dengan bisa membaca di bidang-bidang lain tuh dia akan lebih mudah gitu loh. Gitu. Jadi ikut deh. Iya, jadi terima kasih yang sudah percaya. Jadi teman-temannya Amadeo jadi ikutan les di GAVA nih. Jadi banyak sekolah di Teresia. Ada nggak sih, Mam, pesan untuk ayah bunda di rumah nih? Pesannya kan ada beberapa pandangan ya. Katanya ada yang kalau belajar baca itu mendingan di sekolah aja karena pasti diajarin dan supaya anaknya nggak bosan di kelas katanya. Kalau udah bisa terus baru diajarin di sekolah kan katanya takut anaknya di kelas tuh bosan. Tapi menurut saya nggak ada ruginya kok. Bisa membaca secepat mungkin tuh, maksudnya kalau memang sekarang udah bisa baca itu nggak ada kerugian sama sekali menurut saya. Bosan apa enggak sih menurut saya enggak lah, dia pasti akan menemukan tantangan-tantangan lain dalam proses belajar di sekolahnya. Dan kedua, saya juga sebenarnya sempat beradu pendapat sama suami saya. Suami saya merasa gini loh,
baca itu mau nggak mau kan harus bisa. Jadi kenapa harus dilesin sekarang? Tadi dia berpendapat seperti itu. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah. Ternyata anaknya seneng banget dengan bisa membaca. Sekarang juga mulai lagi menulis agak mulai halus ya, menulis huruf-huruf itu ya. Itu anaknya ternyata merasa senang karena punya merasa ada dunia baru yang kayak main game tuh next level terbuka gitu. Akhirnya papanya begitu ngelihat dia sekarang progresnya juga wow gitu, jadi ya bener juga ya gitu. Jadi memang bisa membaca secepat mungkin itu lebih bagus. Membekali dia dengan kemampuan membaca dan menulis itu oke banget. Dari usia dini ya Mam ya, jangan sampai terlambat. Iya, sama kalau misalnya bilang anak, ada beberapa yang saya dengar feedbacknya dari teman-teman Amadeo yang katanya pas sampai GAFA atau les apa ngambek, mogok katanya. Saya bilang nggak apa-apa, karena Amadeo pertama kali banget tuh dimulai dengan kelas online 2,5 minggu itu mogok abis. Itu marah-marah gitu. Tapi saya ya udah nggak usah ya udah biarin aja mengalirnya aja. Kalau marah-marah ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata nanti pada suatu titik dia akan menemukan kebahagiaan sendiri dengan belajar di GAFA gitu. Suasananya kayak sekolah. Pernah lo ada jadi banyak nih. Iya nggak apa-apa. Ada suatu masa sama dia nggak mau sekolah, belum lama ini. Dia cuma bilang gini, nggak mau sekolah, maunya les GAFA aja. Jadi udah nyaman di GAFA ya. Iya, saya jadi senang bahwa paling nggak ada sesuatu nih yang nggak apa-apa deh sekolahnya mungkin lagi agak tersendat, tapi ternyata ada sesuatu yang dia di luar sekolah yang dia senang gitu loh. Yaitu kalau emang itu GAFA kan paling nggak membantu progres di sekolah juga ya. Jadi buat para orang tua nggak apa-apa lesin GAFA sesegera mungkin, meskipun belum waktunya sekolah, masukin di GAFA aja. Iya, jadi bisa baca duluan lebih bagus ya. Iya, karena GAFA memulai anak dari usia 3 tahun. Gitu. Kalau saya tahu gitu sih sebenarnya dari 3 tahun saya masukin. Iya Mam ya. Iya. Oke, terima kasih Mam atas waktunya. Terima kasih Rosimata, terima kasih buat GAFA juga udah sangat membantu saya. Iya, terima kasih juga udah percaya dengan GAFA ya Mam ya. Semoga Amadeo semakin semangat, semakin pintar belajarnya. Iya. Oke, kita dadah-dadah di kamera ya. Terima kasih, dadah.